Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita bersuka cita kita ada di hari Minggu. Sebelum kita beribadah, melayani Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memulai melandasi dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hari kami boleh menikmati Engkau kembali. Tidak hanya untuk kami, tapi bersama dengan umat-Mu dalam ibadah raya Minggu. Namun sebelumnya kami mau bersama-sama secara pribadi merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, tolong dan tuntun kami supaya bisa mengerti dan menghidupi firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari Minggu ini. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, keadaan zaman pada hari-hari terakhir di sini dikatakan mengalami masa-masa yang sukar. Secara fenomena zaman tentu mengalami perkembangan. Ada kemajuan dalam segala bidang kehidupan seperti pendidikan, kemajuan dalam hal sosial, dalam hal kesehatan, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, informatika, media, ya, dan lain-lain sebagainya. Namun secara nomena atau esensinya, makna hidupnya, manusia mengalami kemerosotan dan kejatuhan yang sangat dalam secara moral dan spiritual. Yakni adanya masa yang sukar, adanya dekadensi moral dan spiritual. Ayat 1-9. Bahwa masa yang sukar itu sudah datang dan terus progres dinamis dan nyata-nyata, terang benderang. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu tidak lagi sesuatu yang memalukan, tidak lagi sesuatu yang aib, yang ditutup-tutupi, melainkan sesuatu yang bahkan elegan, bahkan dianggap berbudaya. Sebagaimana di zaman Nuh dan zaman Sodom Gomora, yang dapat diterima oleh semua orang tanpa risih, tanpa canggung, tanpa malu. Nah, inilah yang disebut dengan yang dikatakan dalam zaman Nuh, hidup mereka sungguh rusak benar. Kejadian 6, 11, 12. Karena yang semakin besar dosa dan kejahatan. Nah, apa yang terjadi? Satu, manusia akan mencintai dirinya sendiri sebagaimana dalam firman Tuhan 2 Timotius 3. Membual, pembohong, menyombongkan diri, arogan. Ya, kemudian manusia akan menjadi hamba uang, materialistis, ya, hedon, ya. Kemudian pemfitnah, suka adu domba, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, ya, durhaka. Yang ketujuh, tidak mempedulikan agama, ya, fasik dan kafir, tidak tahu mengasihi, cuek, emang gua pikirin, tidak mau berdamai, suka konflik, suka tawuran. Dan 10 suka menjelekan orang, penghina. 11 tidak dapat mengekang diri, emosional, ya, suka nafsuan, ya, untuk selalu mau ambisi terhadap segala hal. Garang, sadis, menakutkan, tidak suka yang baik, tukang buat masalah, suka mengkhianat, pengecut, licik, tidak berpikir panjang, selalu mengambil jalan pintas, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, duniawi dan penuh dengan kedagingan. 18, beribadah tapi tidak takut Tuhan alias munafik. Pengajarannya pengajaran sesat. Ya, 20 bebal dan sungguh-sungguh hidup, ya, melukai hati Tuhan. Nah, jika kita menyadari keadaan akhir zaman yang demikian, maka apa dan bagaimana seharusnya sikap kita? Ya, itu sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak, hindari. Kenapa? Sebagaimana ya petir, ya, datang, tidak mungkin kita tolak, hindari, tapi kita harus membuat penangkalnya. Kita harus berjaga-jaga supaya jangan kena petir. Dunia sudah seperti itu. Artinya yang kita harus lakukan adalah jauhilah pergaulan yang buruk. Ayat 5b. Alkitab berkata, jauhlah mereka itu. Ini adalah sebuah perintah tegas untuk kita yang sudah percaya, supaya menghindari diri dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Mengapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15, 33-34. Ini bukan berarti kita mengasingkan diri dari dunia, pergi ke suatu tempat yang sunyi dan hidup
terasing, mengasingkan diri. Tidak. Melainkan keberanian kita ada di tengah-tengah mereka, namun sikap dan cara hidup kita tidak seperti mereka, tetapi menjadi garam dan terang. Artinya, ya, ini yang harus kita hidupi. Yang kedua, teladanilah orang-orang percaya yang setia sampai akhir, sampai mati. Ayat 10, 11, dan 14. Artinya belajarlah kesetiaan dan iman dari orang-orang yang sudah mengakhiri hidup mereka dengan benar, tanpa meninggalkan Kristus, sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun dalam penganiayaan, dalam penghinaan, dalam penderitaan, dan lain sebagainya. Artinya ikutilah ajaran mereka, cara hidup mereka, pendirian mereka, iman mereka, kesabaran mereka, kasih mereka, dan ketukunan mereka. Ayat 10. Dan juga bandingkan Ibrani 11, 4-40. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam firman Tuhan. Ayat 15-16. Firman Allah berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu menjaga sesuai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Artinya, ketekunan akan hidup sesuai firman Tuhan haruslah menjadi prioritas dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, bumi dan segala isinya akan lenyap, tetapi yang tinggal tetap itulah firman Tuhan. Matius 24 ayat 35. Bertekunlah dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ayat 16 dalam 2 Timotius 3. Dan yang terakhir, teruslah berbuat baik. Ayat 17. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Bahwa saudara, zaman akhir ini, meskipun dengan segala dekadensi moralnya, dengan kejahatannya, tidaklah menjadi alasan untuk kita tidak berbuat baik, untuk kita tidak melakukan segala kehendak Tuhan. Justru di saat-saat seperti inilah kunci peran dan kehadiran anak-anak Tuhan, saudara dan saya, sungguh-sungguh harus ditunjukkan, sehingga perbuatan kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Dan ingat bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan selama di dunia ini tidak akan pernah sia-sia, karena ada upah yang sudah menanti setiap orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di akhir zaman ini menjadi manusia atau menjadi orang-orang yang mampu berbeda, yang melahirkan dan menunjukkan nilai-nilai kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk peringatan dari Tuhan, sekaligus juga sebuah tanggung jawab untuk kami betul-betul berperan di tengah dunia ini. Karena banyak hal yang pasti akan mengganggu, menggoda, merayu, memikat. Biarlah kami tetap berpegang teguh dan tetap hidup seturut kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan semua saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.